mewakili dari Ciputra Development Tbk. Sebenarnya ekspektasi seperti apa sih Pak yang diharapkan dari pemerintahan yang akan menjabat di bulan Oktober nanti berkaitan dengan potensi dan juga minat investasi pengusaha terhadap IKN, Pak Harun? Kalau dari saya berpendapat bahwa pemerintahan baru akan meneruskan IKN. Karena IKN itu kan sudah dimasukkan dalam undang-undang. Dan budgetnya di dalam APBN itu juga sudah dimasukkan dalam undang-undang sekian persen harus untuk IKN. Jadi menurut saya IKN itu akan dilanjutkan. Nah, yang mengenai investasi ini seperti yang Pak Haryadi tadi sampaikan bahwa kita sebagai pengusaha berinvestasi itu pasti ada hitungannya. Nah, hitungannya itu seperti tadi Pak Haryadi sampaikan, itu tergantung trafficnya. Tapi saya perlu sampaikan bahwa kebanyakan ibu kota baru yang dibuat, yang pertama booming itu biasanya memang hotel. Karena mereka itu harus berurusan dengan urusan-urusan di pemerintahan. Nah, karena pemerintahannya pindah ke sana, maka mereka harus berurusan 1, 2 hari atau 3 hari, mereka harus menginap. Nah, disitulah dibutuhkan hotel. Jadi kalau menurut pengalaman di Canberra, di Washington DC, di mana-mana, hotel itu di awal-awal akan sangat booming, kemudian akan diikuti dengan investasi hotel yang banyak sekali, kemudian tentu ada cycle-nya, kemudian ada mungkin kemungkinan setelah itu ada oversupply, berhenti sebentar, kemudian ada demand baru lagi dan bertambah lagi. Nah itu biasanya cycle-nya seperti itu. Oke, ini menarik Pak Harun. Tadi baik Pak Harun dan Pak Haryadi kan juga menyebutkan ada dua negara contoh yang sudah melakukan hal serupa begitu, di mana pusat pemerintahan kotanya ini dipisah dari kota bisnis atau pusat dari penduduknya begitu, yaitu di Amerika Serikat dan juga di Australia. Belajar dari dua negara ini, mungkin ke Pak Harun terlebih dahulu. Apakah memang akhirnya karena sudah berhasil, bisa dikatakan berhasil dua kota dibangun dengan sesuai dengan tujuannya masing-masing, ini mengubah tren atau demand dari perhotelan tersebut, tidak hanya dari negara yang atau kota yang dipindahkan saja, yaitu misalnya dari IKN ini bertambah, tapi di Jakarta apakah akan ada tren penurunan dari demand untuk bisnis hotel dan juga restoran? Mungkin ke Pak Harun terlebih dahulu. Saya kira tidak, karena Jakarta itu biar bagaimanapun mempunyai infrastruktur yang sudah terlebih dahulu diinvestasikan ya. Jadi lebih infrastrukturnya lebih stabil karena sudah lama sekali. Pasti bisnis itu akan sulit sekali untuk langsung pindah ke ibu kota Nusantara. Apalagi di awal-awal. Nah, investasi itu seperti tadi disampaikan, pasti akan menunggu traffic di sana akan seberapa banyak. Karena bisnis itu kan tergantung traffic. Mau bisnis hotel, mau bisnis mall, atau bisnis-bisnis lainnya. Nah, tetapi pemerintah juga kemarin ini mengeluarkan peraturan bahwa kalau perusahaan itu berdomisili di IKN, itu diberikan PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Ini PPh 21 kan menyangkut salary dari karyawan. Sehingga karyawan yang berdomisili di sana atau perusahaan yang berdomisili di sana, karyawannya diberikan insentif PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Saya kira itu baik sekali karena itu membuat banyak perusahaan mungkin mulai memikirkan bagaimana caranya mereka memindahkan domisilinya ke IKN. Itu salah satu terobosan dari pemerintah lah ya. Oke. Gitu. Baik Pak Harun. Pak Haryadi, bagaimana Anda melihatnya? Sebenarnya pertanyaannya adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah saat ini kalau memang punya target agar pengusaha dari hotel dan juga restoran ini mau masuk. Apakah salah satunya lewat insentif itu tadi sudah cukup strategis untuk menarik minat investor untuk masuk ke IKN, Pak Haryadi? Ya, insentif yang tadi disampaikan oleh Pak Harun itu insentif yang sifatnya untuk mengundang investasi dan traffic sebetulnya begitu, Mbak. Jadi tentu tadi saya bilang kan, kita perlu melihat insentif tersebut cukup menarik atau tidak gitu loh bagi target yang menjadi kebijakan itu gitu. Nah, kalau itu memang menarik, itu akan tentu akan trafficnya akan tinggi. Tapi kalau itu tidak menarik ya tentunya ini kan betul-betul suatu ini yang baru ya, pengembangan yang baru sehingga memang effortnya juga harus luar biasa kalau memang mau menjadikan itu sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi baru ya. Karena saya perlu menekankan sebagai pertumbuhan ekonomi baru karena tadi saya sampaikan kalau hanya kota pemerintahan tentu banyak keterbatasannya gitu loh. Ya kan, apalagi sekarang perizinan semua udah bisa online. Orang nggak perlu wira-wiri harus berinteraksi dengan pemerintah gitu. Itu di level pemerintah daerah, apalagi dengan pemerintah pusat gitu loh. Nah itu juga perlu dipikirkan. Jadi ini memang tadi saya sampaikan kan, ya nggak bisa hanya pemerintah aja, hanya sebagai kota pemerintah, tapi memang harus ada didukung oleh pertumbuhan ekonomi baru. Apakah itu terkait dengan industri hijau, apakah itu terkait dengan mungkin financial services ya kan seperti di Dubai misalnya jadi pusat keuangan. Nah, itu perlu dipikirkan juga itu potensi itu ada aja gitu semuanya memungkinkan tapi memang kembali semuanya kepada pemerintah sendiri terutama pemerintah baru ya nanti punya prioritas yang sama atau tidak seperti Pak Harun bilang betul undang-undangnya ada dilakukan tapi seberapa kecepatannya seberapa anggaran yang nanti tersedia apalagi kan sekarang juga kondisi ekonomi dunia juga lagi tidak menentu juga ya situasi seperti itu. Jadi banyak pertimbangan yang perlu dilihat begitu. Dan kalau kita lihat di ASEAN aja kan Birma ya ada ibu kota pemindahan dari Yangon ke Naypyidaw itu juga kan udah berapa tahun yang lalu itu juga ya karena dia kota pemerintahan aja ya itu ya memang relatif tidak banyak trafficnya ke sana. Tetap yang ramai adalah di kota bisnisnya gitu kan di Yangon betul. Begitu Mbak Tina. Oke, Pak Haryadi saya ingin tahu, selama ini kan pemerintah menyebut-nyebut bahwa sedang fokus begitu untuk menarik investor. Apakah benar bahwa pemerintah jemput bola, misalnya katakan kepada anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia begitu untuk menarik atau menawarkan minimal berinvestasi ke IKN sampai saat ini? Apakah ada penawaran demikian, Pak Haryadi? Ada pemerintah mengundang kita semuanya bukan hanya dari sektor hotel dan restoran saja Mbak, tapi juga dari seluruh sektor ya pendidikan juga itu bahkan presiden sendiri mempresentasikan mengenai peluang-peluang yang ada di IKN. Jadi pemerintah sendiri juga cukup aktif lah untuk mempromosikan. Oke, Ya, lalu demikian. salah satu tantangan yang ditemukan oleh investor ini kan adalah berkaitan dengan pembiayaan dari perbankan. Apakah itu juga disampaikan begitu terhadap pemerintah dan mungkin boleh dijelaskan bagaimana pemerintah menanggapinya, Pak Haryadi? Iya, kita sampaikan tentu ya ada masalah gini. Tapi pemerintah kan juga kalau hal tersebut kan ini udah bisnis to bisnis ya Mbak ya. Nggak bisa juga pemerintah mengintervensi bank suruh membiaya, nggak bisa juga begitu. Tentu di sini intervensinya adalah dari pemerintah yang harus membiayai. Misalnya seperti Pak Harun nih developer kan harus menyediakan perumahan, apartemen untuk ASN yang ada di sana ya pasti yang membiayai harus pemerintah gitu. Nggak mungkin Pak Harun bikin-bikin apartemen terus jual-jual ke ASN, ya itu kan resikonya tinggi sekali ya gitu. Jadi memang sekarang ini fasenya yang turun investasinya harus pemerintah dulu menyiapkan infrastruktur dan kelengkapan sarana bagi ASN-nya sendiri Mbak ya. Karena ini kan fokusnya kota pemerintahan dulu. ASN-nya harus dilengkapi dengan seluruh kebutuhannya, menyangkut perumahannya, menyangkut sekolah, lalu juga fasilitas kesehatan dan sebagainya untuk mendukung aktivitas dari ASN di sana begitu.